Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Niwayan Mudaryani dari SMA Negeri 1 Tegalalang sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini saya dipersamai oleh rekan saya yaitu Ibu Pande Putu Waspawati yang pada kesempatan ini akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita melakukan percakapan, silakan Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu, selamat pagi. Saya Pande Putu Waspawati. Saya adalah salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Tegalalang. Pada kesempatan ini saya akan menemani Ibu Mudaryani untuk melakukan percakapan pra-observasi kelas. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi kelas ya Ibu. Dan nantinya saya akan melakukan supervisi kelas di mana kelas yang Ibu ajar. Setelah itu, adapun tujuan dari supervisi itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan tujuan daripada pra-observasi hari ini yaitu sebagai persiapan awal Ibu untuk melakukan proses pembelajaran yang nantinya diharapkan Ibu dapat memberikan pelayanan terbaik dan berpihak kepada murid ya Bu ya. Baik, adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan daripada pembelajaran yang ingin Ibu capai pada supervisi nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada observasi nanti itu ada dua. Yang pertama yaitu menemukan, mengidentifikasi dan memilah satu atau lebih informasi menggunakan strategi yang sesuai. Nanti siswa bisa menggunakan teknik membaca cepat, membaca memindai, dan membaca sekilas. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menemukan informasi pada sumber pendukung seperti kamus dan ensiklopedia. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yang pertama itu menemukan, mengidentifikasi satu informasi sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang kedua menemukan informasi baik itu dari media maupun ensiklopedia ya. Baik, yang kedua Ibu. Bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam supervisi ini? Area pengembangan yang hendak saya capai dalam supervisi ini nanti, yang pertama yaitu saya menginginkan suasana kelas yang menyenangkan. Apalagi jika jam pelajaran bahasa Indonesia itu ada di jam-jam terakhir ya, saya inginnya siswa lebih senang mengikuti pembelajaran. Kemudian area pengembangan yang kedua yaitu saya ingin pembelajaran saya nantinya lebih bervariasi dan berdiferensiasi. Saya nanti berharap bisa mengelompokkan siswa sesuai dengan minat mereka yang mereka inginkan. Ya. Kemudian pengembangan yang ketiga yaitu menerapkan disiplin positif. Baik, jadi Ibu di sini memiliki 3 area pengembangan yang hendak Ibu capai, yaitu yang pertama menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi menemukan informasi pada siswa yang diajarkan, dan terakhir itu adalah menerapkan disiplin positif. Baik, luar biasa sekali. Terus selanjutnya Ibu, bagaimana rancangan ataupun strategi yang Ibu gunakan nantinya untuk pembelajaran kelas yang dilakukan? Strategi yang saya siapkan tentunya yang pertama yaitu adalah menyampaikan kesepakatan kelas. Mengapa kesepakatan kelas disampaikan pertama? Karena untuk menerapkan disiplin positif dari siswa, menyiapkan siswa terlebih dahulu tentang aturan-aturan yang harus mereka ikuti dalam proses pembelajaran. Kemudian strategi yang kedua yaitu mengelompokkan siswa sesuai dengan minat mereka nanti dalam menemukan tokoh yang akan mereka temukan informasinya. Apakah nanti melalui artikel, melalui LKS, atau mereka menginginkan dari gawai yang mereka bawa. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga yaitu mengajak siswa di sela-sela pembelajaran untuk bermain melalui ice breaking yang akan diberikan. Ini supaya mereka tidak mengantuk, mereka lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang terakhir
yaitu strateginya adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih media yang akan mereka gunakan untuk menyampaikan informasi yang sudah mereka dapatkan. Apakah menggunakan Canva, kemudian menggunakan dokumen dalam bentuk Word, atau mau menulis di buku latihan mereka masing-masing. Jadi ada 4 strategi ya yang saya baca dari yang disampaikan itu. Yang pertama, nanti Ibu ingin menyampaikan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Terus yang kedua, Ibu menerapkan pengelompokan murid sesuai dengan minatnya. Dan yang ketiga, mengisi ice breaking di sela-sela pembelajaran Ibu. Dan yang keempat, murid membuat informasi pada media yang mereka inginkan. Itu Ibu ya. Baik Bu, kira-kira Bu, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran itu? Di kelas apa, di jam berapa, dan di hari apa nanti Ibu? Bisa ceritakan sedikit Bu? Ya, untuk pembelajaran ini kebetulan saya nanti ada mengajar di hari Jumat. Itu kelasnya adalah kelas P11. Sesuai dengan yang tadi itu, saya mau pembelajaran yang lebih menyenangkan karena di P11 ini jam pelajaran bahasa Indonesia keseringannya di jam 7-8, jadi itu di jam-jam mereka sudah mengantuk. Jadi dengan strategi tersebut diharapkan nanti di jam ini siswa akan lebih senang dalam belajar. Oke, baik Ibu, jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran nanti di hari Jumat di kelas P11 pada jam 7.30. Baik Ibu, pada hari Jumat depan saya akan mengunjungi kelas Ibu untuk melakukan supervisi, yang mana saya akan melihat, mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam proses pembelajaran Ibu. Ya, baiklah Ibu, nanti setelah melakukan supervisi, Ibu akan saya ajak untuk melaksanakan percakapan pasca observasi, yang mana akan didampingi oleh pengajar praktik. Ibu, kira-kira sebelum saya akhiri Ibu ya percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan praktik ini? Dari percakapan hari ini saya akan menjadi lebih siap saat nanti diobservasi, khususnya pada hari Jumat depan. Dengan percakapan hari ini saya merasa lebih tenang untuk nanti melakukan proses pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa sekali percakapan kita hari ini. Baik, kegiatan supervisi hari ini kita cukupkan dulu dan kita bertemu kembali pada kegiatan supervisi di kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Ibu. Asana. Tangan jadi. Om Swastiastu. Belum memulai pembelajaran, kita berdoa mengusahakan konsentrasi kalian dengan menyebutkan nama-nama jajanan khas Bali. Sudah tahu ya jajanan khas Bali? Ya. Ingat yang sudah disebutkan sebelumnya, tidak boleh disebutkan lagi. Ya. Kita mulai dari dimulai dari Okan, Lumpeng, terus Nabungsi, Intan, ada bagus, Egi, Jangan tahu bang. Angga, Angga Wilayah, Tania, Ini sirat. Nadine, ada yang belum?
tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar tentang informasi. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan dulu tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, silakan perhatikannya di depan. Saya ingatkan kembali, kesepakatan kelas kita adalah jika nanti keluar masuk kelas harus seizin dulu. Gitu saya. Kemudian saya membantu dalam mengerjakan tugas, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Nanti akan ada tugas kelompok yang kalian kerjakan. Kemudian kalian akan saling menghargai saat menyampaikan pendapat. Tulisannya salah di depan ya. Kemudian kesepakatan kelas kita yang terakhir yaitu mematikan handphone apabila kegiatan belajar mengajar dimulai, terkecuali jika diminta menggunakan handphone oleh guru. Itu kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya. Bisa dilanjutkan? Kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan menemukan, kemudian mengidentifikasi dan memilah salah satu atau lebih informasi menggunakan strategi membaca cepat. Ya. Dari tujuan tersebut, nanti kita akan menemukan kata kunci pembelajaran kita hari ini, yaitu informasi. Kata kunci yang pertama, kata kunci yang kedua yaitu ide, kata kunci yang ketiga yaitu skimming, dan kata kunci yang keempat itu adalah scanning. Ya, informasi, ide, skimming, dan scanning. Ya, nanti kalian belajar akan menggunakan media, baik itu berupa kata maupun berupa link yang akan dibagikan, kemudian juga berupa teks yang akan saya bagikan. Ya, tuh. Selanjutnya kita akan belajar dulu sedikit tentang informasi. Pengertian informasi sudah sering kalian dengarkan, sudah mengetahui apa itu informasi. Sedikit Ibu mengingatkan bahwa informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti. Kuncinya di sini adalah data atau fakta. Ada sekumpulan data, kemudian dikelola untuk menjadi sesuatu yang mempunyai arti atau manfaat bagi siapa? Bagi si penerima, baik yang membaca, yang mendengarkan, ataupun menonton informasi tersebut. Sampai di sana ada pertanyaan? Belum. Oke, silakan lanjut. Ya, fungsi informasi. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai sumber pengetahuan baru. Jika kalian membaca, menonton informasi baru, otomatis pengetahuan kalian akan bertambah. Fungsi yang kedua, ya, untuk menghapus ketidakpastian. Ya, misalnya informasinya tentang sebuah berita, kejadian terjadinya kecelakaan, tempatnya di mana, kapan terjadi peristiwa tersebut, siapa korbannya, siapa pelakunya, itu bisa kita ketahui melalui informasi. Silakan fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga itu adalah sebagai media hiburan. Informasi tidak hanya menambah pengetahuan, tidak hanya menghapus ketidakpastian, tapi juga akan menjadi sebuah media hiburan. Apa kira-kira contohnya informasi yang fungsinya sebagai media hiburan? Kejadian lucu? Apa? Fungsi informasi sebagai media hiburan, apa contohnya? Ayo. Kira-kira apa?
sifatnya yang berarti ya menghibur, membuat penonton atau pembacanya Terhibur. tertawa. Apa contohnya? Komedi. Atau seperti teks yang sebelumnya sudah kalian pelajari adalah teks apa? Anekdot. Itu berisi informasi sebagai media hiburan. Selanjutnya nomor 4. Ya, sebagai sumber berita. Ini tadi sudah ibu contohkan yang berhubungan dengan ketidakpastian. Terus nomor 5. Sebagai sosialisasi kebijakan. Nah, misalnya pemerintah kita membuat kebijakan yang sering kita alami sekarang. Salah satu contohnya adalah tentang pemilahan sampah. Ya. Antara sampah organik, sampah anorganik, kemudian yang residu itu bisa disosialisasikan, misalnya melalui sebuah iklan di televisi atau lewat poster-poster. Itu juga berupa informasi. Yang keenam itu adalah mempengaruhi halayak supaya halayak mau melakukan apa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Masih ingat apa teks yang mempengaruhi? Ya, persuasi. Terakhir, fungsi informasi ya untuk menyatukan pendapat. Dengan sebuah informasi yang sama, kita dapat menyatukan pendapat. Ya, menyatukan jenis-jenis informasi. Yang pertama, informasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada informasi faktual. Dari kata faktual, berarti informasi tersebut berdasarkan fakta. Tidak dijelaskan lagi, fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi. Terus, yang kedua, berdasarkan sifatnya ada opini atau konsep. Opini itu adalah berupa pendapat. Nah, sifatnya subjektif sesuai dengan orang yang mengemukakan pendapatnya. Terus yang ketiga ada informasi deskripsi. Masih ingat apa deskripsi? Ya, menggambarkan. Sebuah informasi itu memberikan gambaran kepada si penerima secara rinci tentang sesuatu. Terus cepat ya. Terus cepat, apa sudah bisa dipahami? Nah, yuk sekarang berdasarkan penggunaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu informasi penambah pengetahuan dan informasi berdasarkan penyajian. Ini penggunaannya. Untuk menambah pengetahuan itu informasi tentang ilmu pengetahuan pangan. Kapan terjadinya, kemudian di mana terjadinya, kemudian berhubungan dengan jumlah korban, kerugian, itu harus ada kecocokannya. Yang kelima adalah timeline, ketepatan waktu. Jika di pagi hari terjadi gunung meletus, beberapa jam berikutnya informasinya sudah harus cepat sampai di masyarakat. Kemudian 5 informasi berikutnya. Yang keenam itu adalah clarity, ada kejelasan. Kemudian yang ketujuh itu adalah ya, flexibility, ada keluasan dari informasi yang disampaikan. Kemudian yang ke-8 verifiability, dapat dibuktikan. Ini berarti berhubungan dengan apa? Fakta. Ya, berhubungan dengan fakta. Tentang cara belajar kalian sehingga kita sudah membentuk kelompok sesuai dengan hasil tersebut. Kan masih ingat siapa kelompoknya? Ya, ayo silakan duduk dalam kelompok.
kalian masing-masing. Boleh, silakan mau jalan apa? Di kopi? Apa di kopi? Apa jawabannya, Ki? Minum. Ada ya, 1, 2, ini lagi tesnya. Yuk. Dah. Berdasarkan tes tersebut, hal yang akan kita lakukan adalah perhatikan dulu yang di depan. Siapa dia? Hendra. Berarti sudah semua kenal tentang tokoh sastrawan kita, ya, W.S. Rendra. Apa profesinya? Penyanyi. Siapa yang tidak tahu W.S. Rendra? Gus tahu W.S. Rendra? Tahu. Sekarang. Sekarang. Kemudian kira-kira apakah ada yang tahu apa judul puisi dari W.S. Rendra, tokoh sastrawan kita? Apa? Kira-kira apa judulnya? Judul puisi yang dihasilkan atau puisi karya W.S. Rendra. Apa? Adik silakan. Satu aja sebutkan, jangan banyak-banyak. Ya, kangen. Kangen siapa? Oke, adik bagus jawabannya. Siapa lagi yang mau menambahkan? Kirana? Apa lagi judulnya? Permintaan. Bagus, 2. Ayo Gibran. Nyanyian? Ya, bagus. Nyanyian orang Urakan. Gibran. Yang ketiga, yang keempat banyak loh hasil karyanya. Ya, Intan. Kami berdua. Ya, bagus. Benar itu jawabannya. Ayo, siapa lagi? Masih banyak hasil karyanya. Edi. Kegemarannya, ya bagus, betul kegemarannya sudah disebutkan 5. Ada lagi yang mau menambahkan? Kelompok selatan, kecil sekali. Adik, ayo. Jawab doanya. Apa? Blues untuk Boni. Ada itu judulnya? Karya sastra W.S. Rendra? Ada. Ya bagus Dewo. Ayo kelompok sini. Tobat. Apa? Tobat. Tobat. Untuk judulnya bisa kita temukan di bagian mana Eva? Halaman 1. Nah, berkaitan dengan W.S. Rendra, tokoh sastrawan kita, kalian akan menemukan informasi sesuai dengan yang sudah Ibu tampilkan di depan. Ya, silakan dibaca dulu tesnya. Silakan mau melalui tes yang saya bagikan atau melalui HP kalian masing-masing. Scan dulu barcode yang ada di LKS-nya. Silakan boleh. Mau menggunakan media yang mana? Dibebaskan. Sesuai dengan keinginan kalian untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan W.S. Rendra. Ibu cek per kelompok ya.
Sudah, kelompok mana yang akan menjawab informasi untuk pertanyaan pertama? Dimulai dari kelompok ini dulu, nomor 1. Kelompok di sana nomor 2. Ya. Siapakah WS Wenda berdasarkan teks tersebut? Dia adalah seorang yang mengisahkan kejahatan perkembangannya dalam klasifikasi dan beliau juga penyair dan penulisan sastra Indonesia dari Ya, betul itu jawabannya? Betul. Ayo kelompok yang lain, apakah memiliki jawaban berbeda? Siapakah W.S. Rendra berdasarkan teks tersebut? Jadi W.S. Rendra berdasarkan teks tersebut adalah seorang penyair dan guru besar sastra Indonesia dari Universitas Ya, di Leiden. paragraf berapa? Di paragraf 1 dan Seorang penyair ada di paragraf 1. Kamu dari terlalu banyak informasi yang disampaikan, seharusnya fokus ke seorang, ya siapa dia? Dia adalah seorang penyair. Ada di paragraf 1. Ya, kelompok di sana sudah betul jawabannya. Pertanyaan kedua, dari kelompok manakah yang akan menjawab? Kelompok Sini, Bu. sekarang Bu. Oh, sini, Bu. Kelompok 3, kelompok di sini. Kopi-kopi, mau menjawab? Bu, sini kan saya, Bu. Nomor 3 juga. Nomor 2. Ya, Bu. Ya, ayo kopi-kopi nomor 2. Pertanyaannya adalah kapan W.S. Rendra menulis saja yang dihimpun dalam Kawin-Kawin dan Mazmur Mawar? Saya, Bu. Sabar dulu, Putro. 60-an yang menunjukkan periode produktif dalam karir sastra. Ada di paragraf paragraf ke 4. Dihitung dari yang pertama itu ya. Dalam essay paragraf 1, Rendra lahir di Solo paragraf 2. Dari Yogyakarta paragraf 3. Di permulaan tahun-tahun mahasiswa saya itu paragraf ke 4. Sudah betul kan jawabannya? Ada yang memiliki jawaban berbeda? Ya, oke, sudah betul jawabannya dari kelompok Pikopi. Besok kalau kamu udah cukur rambutnya, terus nama komunitas sekarang dulu. Benar? Ya, tapi gampang. Ayo, pertanyaan nomor 3. Bagaimana pengambaran visi W.S. Rendra oleh Umar Khayyam? Ayo, siapa yang mau membacakan? Ya, Intan, silakan. Jadi, bagaimana pengembangan fisik W.S. Rendra oleh Umar Khayyam? Pengembangan fisik W.S. Rendra oleh Umar Khayyam adalah seseorang yang tinggi berpakaian seenaknya, rambut tidak disisir rapi, dengan mata yang berminat, mulut tipis dan tertutup, dengan bentuk wajah yang ganteng. Ya. Ada di paragraf 6. Ada yang jawabannya berbeda? Nah, betul. Ada di paragraf 6. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Kelompok di sana bisa menjawab. Nomor 4. Bagaimana pemikiran W.S. Rendra yang digambarkan oleh
Okan, Cornelius mau menjawab? Jadi bagaimana pikiran yang digambarkan oleh Atheum menyatakan dia bukan revolusioner politis, bukan pembaru ekonomi, bahkan bukan pembaru kebudayaan. Dia hanyalah seorang seniman yang pertama dengan dari hewan yang terluka, yang bermata awal terhadap anak burung yang hampir terjatuh dari kamarnya. Ketika berusaha mendidikan anak-anak panahnya yang tajam peradilan, dia seorang seniman yang hanya memiliki satu kereta bahasa, hanya satu kesaksian. Ya, ada di paragraf berapa? 8. Ya, silakan tepuk tangannya. Terakhir, tadi sudah disebutkan ini banyak. Itu yang disebutkan tadi di pertanyaan formatif pertama itu hasil karya sastra dari W.S. Hendra. Tapi yang sekarang hasil karya W.S. Hendra itu harus sesuai dengan teks yang sudah kalian bawa. Jangan lagi disebutkan kangen, tobat, tapi yang sesuai dengan isi teks yang kalian bawa. Ayo, kelompok di depan. Sudah bisa jawab? Hah? Ya, kelompok mancing. Kelompok mancing. Suka mancing apa ini? Ya, yuk. Apa saja karya W.S. Hendra? Sebutkan di paragraf berapa? Ya, lagu-lagu itu dibaca teksnya. Ya, Kosra dulu. Kosra kelompok apa? Saya. Bapak mana? Kerjanya Satu saja ya, Kosra, jangan banyak-banyak. ya Bu. Kalau menurut saya di sini ada sajak seorang tua untuk istrinya. Ada di paragraf 9. 9. Wakil. Ya, saja seorang tua untuk istrinya. Oke, betul. Jawaban dari Kosra. Sekarang kelompok mancing. Ya, kelompok apa? Kelompok apa? Ah, kuda hitam. Oh, ini kelompok kuda hitam katanya. Adik penunggannya. Saja kawin-kawin, Mazmur mawar, terus sepatu 2. Terus apa itu? Terfitnah dulu barada orang-orang tersiksa, barada orang-orang tersiksa. Di paragraf berapa? Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Oke, kita sudah mendapatkan informasi berdasarkan 5 pertanyaan di depan. Dan siapa W.S. Hendra, kemudian kapan dia menulis saja, bagaimana pengambilan fisik, bagaimana pemikiran W.S. Hendra, dan apa saja karya W.S. Hendra. Baik, untuk selanjutnya kita akan menentukan ide pokok teks dari yang sudah kalian bawa. Jadi kata kunci yang kedua, kata kunci yang pertama sudah terjawab ya, informasi. Sekarang kata kunci yang kedua, ide pokok teks. Yang perlu diingat adalah bahwa untuk menentukan ide pokok kita bisa menentukan dengan cara deduktif. Ini berarti berada di mana ide pokoknya? Di awal. Induktif. Akhir. Campuran. Jadi kesalahan ya. Campuran yang terakhir. Ya, gabungan antara dari awal dan akhir. ya awal dan akhir. Oke, berarti sudah semua ingat.
Sebelum kita ke ide pokok, karena kelihatan semua sudah mengantuk, kita akan melakukan ice breaking. Nanti setelah ice breaking baru kita lanjutkan untuk diskusi menentukan ide pokok. Ayo silakan berdiri. Beri topi-topinya. Ekspresinya akan dijelaskan oleh kelompok kuda hitam. Saya bu. Adik dan Kirana, ya silahkan ke depan. Kelompok kuda hitam dan kelompok Stephen. Bukan dia orang ini yang musuh. Perhatikan dulu contohnya di depan. Perhatikan boleh geraknya. Tepuk tangan. Contohnya tangan bersatu. Contohnya seperti ini. Misalnya Andi dimulai dari Andi. Jadi coba sampai giliran. Jadi kalian ini yang lain kalau nggak ada giliran kita mulai dari mana? Ini ada dua. Ya, kalian tadi. Kita mulai. Kita akan mulai dari Dewa Yujelita, kemudian disambung di teman sebelahnya, disambung di tujuan seterusnya. Ya. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Dewa Ayu dulu, setelah Dewa Ayu dapat satu hal ini, kamu nyambung. Yang lainnya belum sampai hati-hatinya harus betul sambungannya ini. Satu orang dulu, 2 orang, 3 orang, 4 orang, seterusnya. Biru. Oke, 1, 2, mulai. Selesai ini Adi nyambung, selesai ini kamu nyambung, selesai ini kamu nyambung. Ya. Ayo. Mulai. Berdua sekali. Satu, dua, mulai.
Jadikan lagu Garuda Pancasila. Tapi Bu, izin Bu, tapi dengan nada O. Ya. Ya, silakan. Oh, nanti katanya lagu Ulang. Ya, sekarang kita lanjut ke diskusi kalian dalam kelompok untuk menentukan ide pokok. Silakan, mau kalian buat dalam media massa, mau kalian buat dalam bentuk PowerPoint, atau mau kalian buat tulis tangan. Saya berikan waktu 10 menit. Ayo, silakan. Silakan media bebas, media yang dipilih apa? Berparagraf ya, paragraf 1 sampai dengan paragraf 9. Kita kelompok apa? Kelompok membara. Kelompok menyalahi. Ya. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang ide pokok. Ya, oke, silakan. Moderatornya siapa? Ya, kelompok menyalahi akan mempresentasikan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nanti jika ada yang tidak sama, silakan kelompok tersebut acungkan tangannya, sampaikan pendapatnya jika berbeda. Ya, silakan. Baik, ingin ucapkan terima kasih kepada Bu Asta yang berkesempatan pada hari ini. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya anak Siswa Dewi, nomor absen 1. Dan saya Ida Ginaya, nomor absen 17. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai ide pokok dari bacaan sepanjang hidupnya W.S. Rendra menolak buku. Yang ide pokok paragraf pertama dibacakan oleh kalian.
ini untuk paragraf 1. Ya, untuk paragraf 1 dengan teks dalam esai proses kreatif saya sebagai pengajar dengan misalkan pengembaraan persoalan dalam formula substansi dan cara lengkap kesenian. Ya, ada yang berbeda jawabannya? Sama. Terus untuk paragraf 2. Paragraf 2 silakan. Untuk paragraf 2 latar belakang dari WS Rega beserta keluarganya. Di sana tertera di dalam teks Rega lahir di Solo 7 November 1935 dengan nama Lili Polotus Surendra Broto, dengan ayahnya seorang guru bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Ibunya pernah menjadi penari di Karangsong Yogyakarta. Ya, ada yang berbeda untuk paragraf 2. Dia pokoknya adalah latar belakang dari WS Rendra beserta keluarganya. Kelompok kuda hitam sama jawabannya? Yuk, terus paragraf 3. Untuk paragraf ketiga, di sana tertera dari diceritakan dari Yogyakarta dengan melanglang buana dan fisik lainnya secara artistik. Oleh karena itu sangat resiko meringkusnya dalam setiap budaya. Ide pokok yaitu WS Rega melanglang buana secara artistik. Ya, ada yang berbeda kelompok siswa sama jawabannya? Ya, yuk lanjut. Siapa yang menjelaskan paragraf 4? Untuk paragraf keempat yaitu perkembangan sejak saja dari WS Rega. Ya, untuk paragraf 4, kelompok cara burung setuju dengan jawaban perkembangan sajak-sajak dari WS Rendra? Setuju, berarti sama ya? Ya, perkembangan sajak-sajak WS Rendra mulai dari nikah, kawin, mazmur, mawar, dan seterusnya. Ayo paragraf 5. Untuk paragraf kelima di dalam teks pendidikan yang ditempuh WS Rega, kegiatan kolektif di kampusnya. Ya, pendidikan yang ditempuh WS Rendra dan kegiatan aktif di kampusnya. Paragraf kelima, kelompok Pikopi setuju? Ya, setuju. Berarti sama. Kelompok Nao, paragraf 6. Baik, dan berdasarkan teks sepanjang hidupnya WS Rega itu, yaitu pada paragraf 6 dapat mengambil di kelompoknya yaitu terkait dengan penggambaran fisik dari WS Rega. Ya, penggambaran fisik dari WS Rendra dengan disebutkan tinggi ceking, gaya berpakaiannya, rambutnya. Kelompok itu, Musra kelompok apa tadi? Nano Bu. Oh, Nano setuju. Sama? Penggambaran fisik? Ya, yuk. Paragraf 7. Selanjutnya, pada paragraf 7 dijelaskan ide pokoknya yaitu tentang kepergian dari WS Rendra ke New York terkait belajar drama dan dasar-dasar sosial politik. Ya, yaitu pada tahun 1964 WS Rendra ke New York, Amerika Serikat. Itu tentang bagaimana dia belajar drama dan dasar-dasar sosial politik. Paragraf 8. Selanjutnya, pada paragraf 8 ide pokoknya yaitu dijelaskan bahwa seorang WS Rendra sebagai seorang yang memiliki seniman yang memiliki satu senjata, bahasa dan hanya satu kesaksian. Hanya memiliki satu senjata, bahasa, dan kesaksian. Siapa kelompoknya yang berbeda jawabannya? Paragraf 8. Sama? Ayo terakhir. Dan paragraf terakhir yaitu pokoknya tentang akhir dari perjalanan karir dari WS Rendra. Ya, perjalanan karir dari WS Rendra. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok kita. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Tapi mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun ada ketidaksamaan antara teks dengan Canva. Sekian kami tutup Anggota Rasandi.
sesuai dengan teks WS9. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari dapat kita simpulkan apa kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membantu? Ya, silakan di. Jadi dapat disebutkan pada pembelajaran kali ini yaitu terkait yang sudah kita jelaskan mengenai informasi, sifat-sifatnya dan apa saja yang akan dibagi informasi serta dalam mencari suatu informasi dalam Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk ini. Kesimpulan bahwa hari ini kita belajar tentang pengertian informasi dan saya diulang untuk mencari kelima, ya, kemudian jenis-jenis informasi, kemudian nilai sebuah informasi, kemudian kita belajar tentang teknik membaca cepat, yaitu ada teknik membaca skimming dan ada teknik membaca skimming. Itu digunakan untuk mendapatkan informasi yang bersifat umum, sedangkan scanning digunakan untuk mendapatkan informasi yang bersifat spesifik. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Ibu bagikan link refleksi, silakan dijawab melalui gawai kalian masing-masing. Ya, silakan Nana. Gawai handphone yang kalian bawa. Silakan dijawab. Isi nama lengkap, kelas, absen. Ya, berarti kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian mengikuti refleksi, ayo kita kelas, kita akhiri pembelajaran dengan berdoa dulu, baru beramal. Aduh, asadul. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Namo Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kesempatannya pada pagi hari ini. Saya akan melakukan wawancara terkait pasca observasi yang didampingi oleh Bapak pengajar praktik, itu Bapak Agus Saputra bersama dengan guru mata pelajaran yang saya observasi di kelasnya. Baik, selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini Bu? Iya, terima kasih. Kemarin kita sudah melakukan observasi kelas ya. Beberapa hari yang lalu Ibu juga sudah melaksanakan terkait kegiatan yang tersebut. Baik Bu, yang pertama, bagaimana sih perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah kita lakukan beberapa hari lalu? Ya, perasaan yang pertama sudah pasti grogi, ya, karena dilihat, diawasi, kemudian direkam, dibuat videonya, itu sudah pasti. Kemudian selain grogi, perasaan yang kedua senangnya kenapa? Karena dengan diadakan observasi tersebut saya menjadi tahu hal apa yang harus saya lakukan agar tujuan pembelajaran saya tercapai. Begitu juga nantinya akhirnya saya juga pasti akan tahu apa kekurangan saya dalam mengajar sehingga saya berkembang. Baik, jadi Ibu sudah merasa
grogi ya, kita senang juga sudah dapat diamankan pembelajaran. Baik Bu, bisa Ibu ceritakan kembali nggak area pengembangan apa atau strategi apa yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran di sini? Dari pembelajaran yang sudah dilakukan ada 3 area pengembangan. Yang pertama yaitu disiplin positif, dan pasti itu ya. Yang pertama yaitu dengan mengingatkan kembali kepada siswa tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Mengingatkan tentang penggunaan gawai, kemudian izin keluar ruangan, kemudian bagaimana mereka menghormati temannya saat berpendapat. Itu yang pertama, disiplin positif. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu karena sebelumnya itu sudah dibentuk kelompok di kelas saya, kemudian itu dikelompokkan. Nanti saat pembelajaran itu mereka nanti bisa memilih apakah saat presentasi bisa menggunakan media apa, kemudian bisa menggunakan media dokumen biasa atau bisa menggunakan video. Dalam proses pembelajaran juga saya memberikan artikel, kemudian gambar berupa tokoh dalam mereka untuk nanti mereka bisa menggunakan. Yang ketiga yaitu berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Kan sekarang sedang ramai-ramainya kita memberikan tes breaking di kelas kan. Saya memberikan tes breaking waktu itu untuk meningkatkan konsentrasi yang menyenangkan, yaitu dengan menyambung tepuk tangan. Jadi Ibu sudah menerapkan hal yang terdahulu ya, Ibu menerapkan budaya disiplin positif. Nah itu Ibu juga sudah menerapkan budaya berdiferensiasi dan membuat suasana kelas yang berbeda. Kira-kira dari yang dilakukan itu sejauh mana keberhasilan hal yang Dari yang sudah dilakukan itu belum tentunya belum 100% ya, karena masih banyak kekurangan yang dilakukan ya. Kira-kira baru 70% lah terlaksana dari apa yang direncanakan. Jadi Ibu menganggap pembelajaran itu baru 70%. Baik dari apa yang diceritakan sudah pastinya sudah dilakukan gitu ya. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa catatan dan tips yang dilakukan ketika pembelajaran ketika melakukan observasi di pembelajaran Ibu. Yang pertama, Ibu sudah melaksanakan aspek area pengembangan, sudah menyampaikan kesepakatan kelas, di mana di sana Ibu menerapkan tentang disiplin positif, ya, dan juga di kelas-kelas pembelajaran Ibu juga selalu mengingatkan bagaimana penampilan itu, ya, kayak memberitahu bahwa rambut terlalu panjang, tidak menggunakan dasi atau bajunya keluar. Ya, dan juga Ibu sudah menyampaikan kepada muridnya selalu mengingatkan agar memberikan pendapat untuk mengajukan kemanfaatan. Yang kedua, Ibu juga sudah melakukan pembelajaran diferensiasi dengan mengelompokkan murid sesuai dengan minatnya yang dilakukan sebagai pembelajaran. Dan itu sudah memilih kelompok dengan Ibu datang ke kelompok masing-masing. Setelah itu Ibu juga sudah memberikan kesempatan pada murid untuk melakukan presentasi ataupun menyampaikan kegiatannya. Ya, udah itu Ibu juga sudah memberikan penghargaan pada kelompok yang melakukan presentasi dan menjawab ketika dia benar. Setelah itu Ibu juga sudah mengumpulkan pembelajaran bersama kepada murid dan sudah menerapkan SDG di salah pembelajaran, dan Ibu juga sudah melakukan refleksi. Namun dari catatan saya ini Ibu ada beberapa masukan. Mungkin yang pertama, ketika murid berbicara di dalam kelompoknya, hendaknya murid itu bisa berdiri agar bisa lebih beda dari yang lain. Karena kemarin masih ada posisi duduk, gitu ya. Terus manajemen waktu pembelajaran mungkin agak lewat sebelumnya ya, karena di refleksinya sudah yang baru melakukan refleksi. Dan yang terakhir itu saya rasa saya amati Ibu belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, baik Ibu, dari refleksi saya itu apakah benar seperti itu? Yang paling terakhir itu yang memang merupakan apa yang rencana kita untuk selanjutnya itu yang belum disampaikan karena keburu waktu, jadi saya langsung tutup pembelajaran. Jadi itu refleksi saya pembelajaran
Bu memang benar seperti itu. Kira-kira Bu, ada nggak kekurangan atau kendala yang menghadapi dalam proses pembelajaran? Ya, ada tentunya yaitu yang kesulitan yang paling dirasakan kan sekarang ini membentuk kelompok itu kan karena mereka beda karakter. Ya, itu paling sulit sekali menyatukan mereka dalam satu kelompok. Kira-kira kenapa ya kok bisa susah sekali membentuk kelompok? Karakter apa yang tidak seperti itu? Ya, karena mungkin peralihan kan dari remaja ke sekarang mereka dewasa, emosinya mereka itu yang tidak bisa dikendalikan. Begitu juga dengan tokoh yang dipilih saat pembelajaran itu, karena tokoh sastra kan, tokoh sastrawan mungkin mereka kurang begitu tertarik gitu kan, karena tokoh yang dipilih itu W.S. Rendra sudah zaman sebelumnya. Jadi nanti untuk selanjutnya diusahakan akan memilih tokoh yang lebih menarik begitu. Berarti pemilihan materi ya. Jadi dengan kedewasaan mereka, mungkin mereka sudah merasa ada tokoh yang lebih baik di dalam dirinya. Baik Bu, apa yang Ibu harapkan ke depannya agar proses pembelajaran itu bisa lebih khusus? Saya berharap nantinya siswa itu dapat belajar lebih nyaman, kemudian lebih senang dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apalagi di akhir-akhir itu, akhir jam pelajaran itu ya, jam kita kan mereka kurang aktif dalam pembelajaran. Ibu mengharapkan suasana pembelajaran menyenangkan, murid-murid kreatif dengan jam terakhir ya. Baik Bu, kira-kira Bu, rencana pengembangan apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dalam proses pembelajaran yang sudah ada? Tentunya yang pertama yaitu tetap saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik di kelas yang sudah dijalankan pertemuan sebelumnya, bahkan di kelas-kelas lainnya, supaya terbiasa dengan proses itu sehingga siswa merasa senang, kemudian lebih aktif, mereka lebih nyaman dalam kelompoknya dalam belajar, mereka bisa memilih sendiri dengan media apa mereka bisa menyampaikan pendapat dalam belajar. Jadi Ibu ingin mengembangkan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang kelas dengan tujuan agar murid itu menjadi lebih aktif dan percaya diri itu ya. Oke. Setelah Ibu merencanakan hal tersebut dengan tujuan Ibu, bagaimana ukuran keberhasilan dari ini? Agar tentunya dapat memperbaiki dari kelas ini. Ukuran keberhasilan tersebut yaitu siswa dapat senang dalam proses pembelajaran, otomatis dengan senang dan nyaman dalam proses pembelajaran mereka akan mampu menerima dan memahami apa yang sedang dipelajari. Jadi ukuran keberhasilan itu ketika Ibu melaksanakan pembelajaran itu melihat siswa-siswa itu menjadi senang gitu ya. Dalam penerapan rencana itu, siapa kira-kira yang dapat mendukung daripada rencana ini? Tentunya yang mendukung itu adalah teman-teman di sekolah, semua untuk mendukung. Yang khususnya itu adalah teman-teman sama GMI bahasa Indonesia. Jadi maksudnya teman-teman dulu ya. Teman-teman semua dalam proses ini, karena kita hanya di GMP yang ditanyakan kan tentang bagaimana pembelajaran berbahasa, tapi guru lain di mata pelajaran lain pun bisa memberikan masukan. Terus kapan terus melaksanakan? Bulan depan nanti ya, setelah ini kan baru PTS, bulan depan masuk lagi pembelajaran bahasa, saya akan berusaha untuk menerapkan lagi pembelajaran bahasa. Berarti setelah bulan ini ya, masuk ke pembelajaran mengamati ya. Kira-kira Bu, ada nggak pengembangan lain yang akan Ibu lakukan dalam mengerjakan pembelajaran selain pengembangan pembelajaran berdiferensiasi? Saya akan selain berdiferensiasi tentunya akan lebih kreatif dan inovatif lagi di kelas, dengan salah satu caranya yaitu dengan mengikuti pelatihan kemudian menonton video yang menginspirasi. Itu kan banyak sekarang video pembelajaran, jadi pokoknya supaya siswa
siswa lebih aktif di kelas dan pembelajaran itu menyenangkan bagi mereka. Berarti kan kalau bahasa Indonesia sekarang menyenangkan. Tidak mungkin juga bahasa Indonesia itu adalah sebuah sastra gitu ya, yang kita kembali ke sejarah lagi jadi ibu ingin mengembangkan pembelajaran ibu melalui ibu menonton video di YouTube dan ibu juga ikut dalam pelatihan PNM gitu ya. Dalam pelatihan PNM ini otomatis tujuannya itu agar bisa memahami terkait pembelajaran Dan sebenarnya kita lebih menerapkan tentang pembelajaran itu. baik. Kalau di PNM ini kira-kira kapan ibu akan Kalau di PTMM mungkin sama di awal di bulan berikutnya itu pasti akan padahal kan sudah diikuti tentang latihan di PNM, tapi beberapa sih yang saya bisa mengikuti lagi yang lain di bulan berikutnya supaya lebih memahami lagi tentang metode pembelajaran yang baik dilakukan di kelas, metode diferensiasi supaya siswa lebih aktif, pembelajaran lebih baik. berarti bulan berikutnya ibu mau mengikuti PNM lagi walaupun sudah dalam mengikuti PNM ini ibu apakah ibu akan mandiri atau mengikutsertakan Biasanya awalnya sebelumnya itu mandiri, tapi nanti untuk berikutnya saya mau mengajak teman-teman orang supaya bisa berkolaborasi kan bisa sharing bersama tentang bagaimana nanti pembelajaran setelah memahami apa yang ada di PNM. Baik, ibu luar biasa sekali ya beberapa yang sudah ibu lakukan dan itu sudah bisa merefleksi dari pembelajaran yang ibu sudah lakukan sampai ibu merencanakan apa yang akan ibu lakukan. Ya ibu, saya tunggu kabar baiknya dan cerita baik dari ibu lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu ini. Semoga apa yang ibu rencanakan menjadi tercapai sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu.